Oke. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai jurnal Use of Enzymatic Process in the Tanning of Later Materials. Kemudian untuk anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri Wardah Fauzia, kemudian ada Muhammad Zahra Ramadhani, Maulida Aprilia, Putri Syahwa Rahman, dan Trisna Sebening Purnama. Untuk pendahuluan, enzim adalah biokatalis alami yang berperan penting di berbagai industri, termasuk industri kulit. Penggunaan enzim seperti protease, lipase, dan amilase menjadi alternatif ramah lingkungan dibanding metode kimia konvensional yang menghasilkan limbah beracun, emisi kromium, serta boros air dan energi. Dalam proses penyamakan kulit, enzim digunakan pada tahap perendaman, penghilangan bulu, betting, penghilangan lemak, hingga penyamakan dan pasca penyamakan. Protease berperan penting terutama pada tahap betting dan perendaman, di mana enzim ini menguraikan proteinan kolagen, membantu melunakkan kulit, meningkatkan kelenturan, dan memperbaiki daya serap kulit terhadap zat penyamak dan pewarna. Pemakaian enzim dapat mengurangi bahan kimia berbahaya, menghasilkan kulit dengan kualitas yang lebih baik, seperti lebih halus, lembut, dan seragam, serta menekan jumlah limbah cair dan padat yang dihasilkan. Fokus utamanya adalah membahas peran, keuntungan, keterbatasan, dan tren teknologi berkelanjutan di industri penyamakan kulit sesuai dengan prinsip circular economy. Kemudian untuk sumber enzim sendiri dalam penyamakan kulit yaitu enzim seperti lipase untuk menguraikan lemak, amilase untuk memecah polisakarida, membantu membersihkan kulit. Namun, protease menjadi enzim utama karena berperan pada perendaman, unhairing, dan betting untuk melunakkan kulit dan meningkatkan daya serap. Protease awalnya diperoleh dari hewan, misalnya tripsin dari pankreas sapi atau babi, dan dari tumbuhan seperti papain dari pepaya dan bromelain dari nanas. Namun, kini protease lebih banyak diproduksi dari mikroorganisme seperti Bacillus sp karena produksinya lebih murah, stabil, serta aktif pada pH dan suhu ekstrim sehingga lebih cocok untuk aplikasi industri. Kemudian untuk aplikasi di industri, enzim seperti protease, lipase, dan amilase memiliki peran penting dalam industri kulit karena mampu meningkatkan kualitas produk sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Pemanfaatan enzim tidak hanya menggantikan bahan kimia berbahaya, tetapi juga mendukung efisiensi energi, keberlanjutan, dan konsep circular bioeconomy. Selanjutnya yaitu proses produksi yang proses penyamakan kulit mengubah kulit mentah menjadi kulit jadi melalui 4 tahap utama. Yang pertama, Bemhaus atau pra penyamakan, perendaman, unhairing, liming, flashing, splitting, descaling, dan betting untuk menyiapkan kolagen. Yang kedua, tanning, stabilisasi serat kolagen dengan zat penyamak, umumnya kromium, tapi menimbulkan limbah berbahaya. Yang ketiga yaitu post tanning, netralisasi, retaining, pewarna, dan pelumasan untuk menyesuaikan sifat kulit. Yang keempat finishing, pengeringan, pemolesan, pelapisan, dan pemberian sifat akhir. Next. Peran enzim dalam industri kulit yaitu ada soaking, protease, amilase, lipase, menjadi hidrasi cepat membersihkan kotoran. Unhairing, protease, keratinolitik, menggantikan bahan kimia berbahaya menjadi limbah berkurang 60-70%. Betting, protease mengurangkan protein non kolagen menjadi kulit lebih lembut dan seragam.
Selanjutnya ada degrading. Lipase atau protease menjadi menghilangkan lemak tanpa pelarut organik. Yang terakhir yaitu tanning dan post-tanning. Protease meningkatkan distribusi zat penyamak atau pewarna. Baiklah, selanjutnya yaitu pendapatan pasar enzim, di mana ukuran pasar global mencapai USD 13-15 miliar pada 2024 dengan proyeksi pertumbuhan CAGR yaitu 6-7% hingga 2030. Kemudian sumber pendapatan utamanya itu ada tiga, enzim industri, deterjen, tekstil, pulp, dan paper dengan berkisar USD 7,1 miliar. Dan yang kedua yaitu enzim pangan dan minuman, amilase, protease, lipase yang berkisar USD 2,49 miliar. Dan yang terakhir yaitu enzim farmasi dan bioteknologi yang berkisar antara USD 13,94 miliar. Next. Selanjutnya yaitu pelaku industri utama, di mana di sini ada perusahaan global dan perusahaan Asia. Perusahaan global terdiri dari 4, yaitu Novo Siemens, yaitu berasal dari Denmark, biasa digunakan untuk memimpin pasar enzim industri. Kemudian yang kedua DuPont atau EFF dari Amerika Serikat, yaitu enzim pangan dan bioteknologi. Yang ketiga DSM Firmenich dari Belanda atau Swiss, yaitu enzim nutrisi dan farmasi. Dan yang terakhir BASF SE Jerman, yaitu dari enzim untuk kimia dan agrikultur. Selanjutnya itu perusahaan Asia yang terdiri dari 3. Yang pertama Amano Enzim, yang dari Jepang, enzim pangan dan farmasi. Yang kedua Advanced Enzyme Technologies dari India, yaitu enzim industri dan nutrisi. Dan yang terakhir Qingdao Cina, yaitu enzim agrikultur dan pakan ternak. Selanjutnya ada challenge and future prospect, di mana yang pertama adalah challenge, penggunaan enzim dalam industri menyamakan kulit masih terkendala biaya produksi tinggi, terutama dari fermentasi dan pemurnian, keterbatasan penggunaan ulang biokatalis, serta masalah stabilitas pada kondisi ekstrim, seperti pH, suhu, dan bahan kimia keras. Selain itu, rendahnya spesifisitas substrat, seperti keratinase dengan rasio K per C rendah menurunkan efisiensi unhiring. Regulasi lingkungan yang makin ketat juga menuntut adaptasi, namun penerapannya sering terhambat biaya investasi awal dan keterbatasan infrastruktur. Next. Selanjutnya ada future prospect, di mana prospek teknologi enzim sangat menjanjikan dengan pengembangan enzim rekayasa genetika yang lebih stabil, enzim imobilisasi yang dapat digunakan berulang, serta kombinasi multi-enzim, oksidator ramah lingkungan, dan nanoteknologi. Pemanfaatan mikroorganisme lokal dan bahan alternatif seperti kulit berbasis miselium juga membuka peluang baru. Kedepannya, enzim berpotensi mengurangi ketergantungan pada kromium, meminimalkan bahan kimia berbahaya, serta mendukung sirkular bioekonomi melalui pemanfaatan limbah kulit maupun biomasa. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang kesimpulan pertama adalah protease mikroba paling penting dalam industri kulit, tapi masih terbatas, seperti tidak stabil, kurang efisien, bisa merusak kolagen. Lalu yang kedua ada enzim, seperti enzim protease, lipase, dan amilase, dipakai hampir di semua tahap produksi kulit untuk mengurangi bahan kimia berbahaya. Lalu yang ketiga, rekayasa protein, terutama keratinase dan protease alkali, menjanjikan karena lebih efektif, murah, dan tahan kondisi ekstrim. Yang keempat, ada limbah kulit sangat besar, kurang lebih 2 juta ton per tahun, dan kaya kolagen atau lemak, berpotensi diolah jadi produk bernilai tambah. Yang terakhir ada tantangan utama di mana penerapan zero waste dengan teknologi berkelanjutan agar industri kulit lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Selanjutnya ada referensi jurnal yang kami gunakan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.